Shalom, selamat malam umat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah full online GBI Rayon 17. Saya percaya kita semua malam hari ini yang ikut beribadah dimanapun berada. Semua kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita dan mendengarkan firman Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam hidup kami. Kembali pada malam hari ini umat-umatmu, Jemaat Kul GBI Rayon 17, kami kembali beribadah secara online dimanapun umat-umatmu berada. Kami percaya Engkau melawat setiap umatmu ya Tuhan. Dan malam hari ini setiap umat-umatmu yang ikut beribadah, semuanya boleh mengalami sukacita surga. Dan semuanya boleh terima kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita siap terima setiap janji Tuhan, amin. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah
Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu yang mau terus diajar, yang mau terus dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami terus mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami untuk setiap hari mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu setiap hari yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Biar kami terus bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Iman kami terus diteguhkan
melalui pendengaran akan firman-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih. Ajar kami terus mengerti rencana-Mu, ajar kami terus berharap. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami Tuhan terus mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah padamu, hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami terus berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus berharap, ajar kami terus mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang berdaulat dalam hidup kami. Ajar kami terus mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang mempunyai hidup kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami sudah Engkau rancangkan yang terbaik. Engkau berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Ku Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan kita percaya biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati, menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu, Saudara, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini, di mana kami boleh ada semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa bekerja, kami bisa beraktivitas sepanjang siang hari. Dan malam hari ini kami ambil waktu bersama dengan Tuhan, supaya roh kami semakin kuat, iman kami semakin kuat, di hari-hari akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa roh-roh jahat setan apapun yang mencoba mengganggu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu di bulan Agustus, Bapak Gembala kita di Rayon 17 memberikan tema di bulan Agustus adalah karakter yang bertumbuh atau bertumbuh di dalam karakter. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan melihat ada satu ayat yang bisa menguatkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita membuka di kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu yang sudah dapat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan berkata, jadi kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah berikan ciptaan yang baru. Apa itu ciptaan yang baru? Artinya sesuatu yang baru, yang lama, karakter yang lama, sifat yang lama, watak yang lama, semuanya itu kita sudah tinggalkan, semuanya itu kita sudah matikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus mati buat kita, Yesus bangkit buat kita, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan itu sebabnya kalau kita sudah mengalami ciptaan yang baru, mari Bapak Ibu, kita ini harus bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu karakter kita. Itu yang harus bertumbuh. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu karakter? Saya mau sampaikan karakter itu adalah sifat, watak, jiwa, tabiat atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa karakter itu bisa berubah dalam keadaan, situasi. Mungkin lewat pergaulan karakter itu bisa berubah. Bisa saja karakter itu berubah lewat masalah. Dan karakter itu juga bisa berubah lewat tekanan. Tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini, bahwa mari supaya kita benar-benar memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana supaya karakter kita ini bertumbuh?
Ada 4 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu buat yang mengikuti ibadah Cool Online pada malam hari ini. Hal yang pertama, supaya karakter kita ini bertumbuh kuat, yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Atau kita selalu harus intim dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu kita harus melekat kepada Tuhan, selalu intim kepada Tuhan? Karena saya mau katakan bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu, manusia jasmani kita, ya kita kan seringkali beri makan minimal 3 kali sehari. Kenapa? Tubuh jasmani kita beri makan supaya kita bisa kuat bekerja, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita. Dan juga bagaimana kita memberikan nutrisi, vitamin supaya tubuh jasmani kita ini kuat. Nah, begitu juga dengan manusia roh kita. Roh kita juga demikian Bapak Ibu. Kita juga harus memberikan makanan-makanan rohani. Gimana caranya kita harus memberikan makanan-makanan rohani di dalam roh kita? Tentu saja kita harus melekat kepada Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Gimana caranya intim dengan Tuhan? Tentu saja kita harus yang pertama selalu setia beribadah. Dan yang kedua tentu saja di Rayon 17 selalu menekankan setiap Sabtu kita harus puasa. Setiap hari Sabtu pagi jam 6, ayo kita ikut doa pagi. Kita selalu doa pujian penyembahan mengikuti menara doa. Kenapa? Selalu ditekankan di Rayon 17 supaya roh kita ini kuat. Roh kita ini kuat supaya tidak mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tubuh, jiwa, dan roh? Karakter itu ada di jiwa. Nah, jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Nah, pikiran kita ini saya boleh mungkin kasih ilustrasi Bapak Ibu, ibaratnya kopi. Kopi itu kalau kita buat kopi, walaupun sekental apapun dia akan berwarna coklat pekat. Nah, pikiran kita itu seperti gelas ditaruh kopi. Nah, gimana supaya kopi itu bisa jadi bening, jadi terang? Tentu kita harus ambil air putih atau air bening, lalu kita taruh di gelas yang ada kopi itu. Lama-kelamaan kopi itu hilang, tidak tersisa karena diisi oleh air bening atau air putih. Sama juga dengan pikiran kita Bapak Ibu. Pikiran kita kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan doa, pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan, dengan ibadah. Saya percaya pikiran kita ini akan jernih. Pikiran kita akan terus intim dengan Tuhan. Dan bahkan mungkin saya mau katakan kita akan semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya karakter kita ini semakin bertumbuh kuat. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, bagaimana supaya karakter kita ini bertumbuh kuat? Tentu saja hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah marilah kita memiliki roh kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bukankah itu adalah bagian dari buah-buah roh karakter Yesus? Saya mau katakan kenapa kita ini harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini artinya sangat bertentangan dengan keakuan, kesombongan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Bagaimana dikatakan di sini bahwa orang yang rendah hati itu disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Dan saya mau katakan juga sekali lagi Bapak Ibu, di dalam kerendahan hati ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah ciptakan mengalami ciptaan yang baru. Di Matius 11 ayat 29,
Di mana di sini dikatakan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini, marilah kita memiliki roh kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu sangat dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Dan selanjutnya kita juga harus memiliki kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan Bapak Ibu? Lemah lembut di sini artinya sesuatu hal yang kita lakukan kebenaran. Sesuatu hal yang kita lakukan dengan tidak ada kesalahan. Lalu orang lain menuduh kita salah, orang lain melakukan hal tidak baik pada kita, tetapi kita balas dengan penuh kasih. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Saudara tahu bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia difitnah, dia orang yang benar dibuat salah, tetapi bagaimana Yesus, dia dengan taat, dia tetap lakukan, dia diam. Kalau kita melihat Yesus saja bisa saja dia lakukan dengan kuasa. Dia bisa saja turun dari salib, tetapi dia tidak lakukan. Tetapi justru kita melihat Bapak Ibu, Yesus berkata di firman Tuhan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus saja lakukan hal itu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah panggil mengalami kehidupan yang baru. Mari kita harus memiliki karakter ini. Kalau karakter kita mau bertumbuh, milikilah roh kerendahan hati, milikilah roh kelemah lembutan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat hal yang ketiga. Jadi yang pertama, kita harus melekat kepada Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus rendah hati dan lemah lembut. Dan yang ketiga adalah kita harus ada penguasaan diri. Apa itu Bapak Ibu penguasaan diri? Penguasaan diri di sini artinya kita harus terhindar dari segala godaan-godaan tipu daya iblis di dunia ini. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang tergoda, apakah dia hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Zaman sekarang banyak yang tergoda. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh penguasaan diri. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 5, kalau Bapak Ibu melihat, mari kita buka Bapak Ibu di Matius pasal yang ke-5 ayat 8, berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya kadang-kala sangat-sangat kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam pikiran hati saya. Umpamanya kalau saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan atau apapun, di mimbar apapun, saya pertama-tama berdoa sama Tuhan. Saya tidak mau sampai saya bercacat celah. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu hal, kita ini harus hidup di dalam kekudusan. Itu penting sekali. Karena di dalam kekudusan, karena kita menyembah kepada Allah yang kudus, Allah yang layak kita sembah, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, marilah kita selalu hidup di dalam kekudusan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita suci hatinya, kita hidup kudus, kita akan melihat Allah. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah bagaimana supaya karakter kita bertumbuh kuat. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau katakan. Poin yang keempat ini, kita harus padang gurun. Padang gurun itu memang sakit. Padang gurun itulah caranya supaya karakter kita bertumbuh. Padang gurun artinya keadaan yang sangat sulit. Banyak pergumulan, banyak masalah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana bangsa Israel, waktu mereka
keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka, Tuhan percayakan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Padang gurun itu pada waktu siang sangat panas. Dan kalau pada waktu malam sangat dingin. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, justru di padang gurunlah banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan pada bangsa Israel. Contoh saja bagaimana bangsa Israel, mereka banyak melihat mujizat. Mereka meminta manna, Tuhan berikan manna. Mereka minta burung puyuh, Tuhan berikan burung puyuh. Bahkan firman Tuhan katakan sampai kasut pun, pakaian pun tidak tersentuh apapun selama 40 tahun. Sangat luar biasa bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan justru di padang gurun. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, bukan hanya itu, justru bangsa Israel dilindungi. Pada waktu siang ada tiang awan, dan pada waktu malam ada tiang api. Siang tiang awan menghangatkan mereka dari kepanasan. Begitu juga pada malam hari tiang api menghangatkan mereka waktu mungkin mereka dalam kedinginan. Banyak sekali mereka mengalami mujizat demi mujizat. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Padang gurun walaupun sakit, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami padang gurun. Mungkin ekonomi, mungkin keuangan, finansial, mungkin sakit penyakit, mungkin hubungan keluarga, dan lain-lain. Saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin kita doakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya mau katakan Tuhan itu baik. Bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalami banyak persoalan. Karena Tuhan mau sebelum Tuhan berkati mereka, mereka harus mengalami yang namanya karakter. Karakter itu yang harus dibentuk. Bagaimana supaya karakter itu bertumbuh baik, bertumbuh kuat, mereka harus diproses. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kita juga tidak luput yang namanya proses. Memang sakit, tetapi Tuhan katakan kita tetap percaya pada Dia, andalkan Dia. Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu, bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan seperti Hana. Saudara tahu Hana dikatakan dia mandul. Bahkan dia dikata-katain oleh orang lain gak bisa punya anak. Tetapi kita melihat bagaimana Hana, waktu dia berdoa, bahkan Imam Eli berkata Hana berdoa seperti orang gila. Tetapi Hana tidak peduli. Dia percaya doa dia pasti dijawab oleh Tuhan. Nah saudara lihat Hana waktu dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Makanya Hana, Tuhan berikan seorang anak laki-laki menjadi seorang nabi besar yang namanya Samuel. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan bersungut-sungut pada waktu kita mengalami padang gurun. Tuhan mau membentuk karakter kita terlebih dahulu. Nah saya percaya kitalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan selanjutnya kita melihat Bapak Ibu, Tuhan punya agenda tersendiri bagi kita orang yang percaya. Saudara pasti ingat bagaimana Lazarus. Lazarus itu adalah orang yang boleh dikatakan sahabat karibnya Yesus. Dan Lazarus dia itu punya saudara Maria dan Marta. Pada waktu Yesus, Maria dan Marta memberitahukan bahwa Lazarus, sahabat karib Yesus, dalam keadaan sakit. Bayangkan Bapak Ibu, saya kasih contoh, kalau kita punya teman, sahabat karib, mungkin sedang ada di rumah sakit, sedang ada di ICU. Pasti kita akan tersentuh hatinya, kita pasti akan datang. Dan melihat keadaan dia seperti apa. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus. Saya mau katakan
ini Yesus sangat luar biasa karena saya tahu dia punya agenda yang besar buat Lazarus dan orang-orang yang ada di sekitar ini. Coba mari Bapak Ibu kita melihat di kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 4. Di mana dikatakan di sini Yesus mempermuliakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-6, di situ ada dikatakan, Tuhan Yesus sengaja lama tinggal di sana. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan, Tuhan Yesus sengaja tinggal di sana dengan sengaja. Itu sebabnya Bapak Ibu pada ayat yang ke-6 ini, Yesus sudah tahu Lazarus sakit. Bayangkan 4 hari Yesus tidak datang kepada Lazarus. Tetapi saya mau katakan itu agendanya Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Yesus menunggu waktu Lazarus diberitahukan oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus itu sudah meninggal. Yesus pergi dengan murid-muridnya. Dan benar Lazarus sudah dikuburkan. Pada waktu Yesus berkata kepada Maria dan Marta, di manakah Lazarus? Maria dan Marta berkata itu dia sudah dikuburkan. Tentu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Makanya Lazarus itu harus mati dulu baru mengalami kebangkitan. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau katakan jangan kita khawatir. Jangan bimbang, jangan ragu bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada dari dulu sampai selama-lamanya. Kita harus percaya pada Tuhan, punya iman. Kita harus tahu bahwa waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan pasti akan terjadi. Asalkan kita benar-benar yakin bahwa apapun pergumulan saya, Tuhan pasti jawab doa saya dan mujizat pasti terjadi. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, ini yang saya inginkan buat kita pada malam hari ini. Marilah kita tetap terus mengandalkan Dia. Walaupun padang gurun apapun yang kita alami, mari kita tetap melihat kepada Tuhan. Kalau kita melihat kepada Tuhan, saya percaya pergumulan masalah apapun akan terasa kecil. Karena Tuhan yang kita lihat, Tuhan yang besar. Tetapi kalau kita melihat masalah, pergumulan, persoalan lebih besar, maka kita akan melihat dengan iman kita, Tuhan Yesus itu pasti kecil. Maka mujizat itu pasti tidak akan terjadi. Ini yang Tuhan inginkan buat kita. Kalau kita mau karakter kita bertumbuh, marilah kita tetap kuat menjalani padang gurun ini. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada satu cerita. Saya senang sekali nonton dengan film ini. Film ini berbicara tentang induk Raja Wali. Induk Raja Wali ini, dan saya melihat Bapak Ibu di Alkitab banyak sekali menyampaikan tentang Raja Wali. Raja Wali ini dikatakan waktu dia sudah tua, dia itu akan mencabik-cabik semua bulu-bulunya supaya bertumbuh yang baru dan lain-lain. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, waktu saya nonton burung Raja Wali ini, pada waktu dia mau melatih anak-anaknya, induk Raja Wali itu pertama dia akan hancurkan sarang, semuanya dihancurkan dan tinggallah dahan-dahan, ranting-ranting pohon yang berduri. Setelah itu induk Raja Wali membawa anak-anaknya naik sampai ke langit. Pada waktu di atas, saudara kalau saya tanya, pada waktu anak Raja Wali itu dibawa oleh induknya, apakah anak Raja Wali itu semakin naik, apakah turun? Pasti anak Raja Wali akan jatuh ke bawah. Tetapi kita melihat, waktu Raja Wali dia melayang-layang, waktu dia lepaskan anak Raja Wali itu. Lalu pada waktu anak Raja Wali sudah mau sampai ke batu tebing yang tajam, disitulah dengan tiba-tiba burung Raja Wali, induk Raja Wali
tiba-tiba menangkap anaknya dan membawa kembali ke atas. Mungkin kalau manusia pasti anaknya mungkin berkata, mama gila. Karena apa? Memberikan latihan-latihan yang sangat kejam. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa induk Raja Wali lakukan ini. Mengapa? Supaya otot-otot sayapnya semakin kuat. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kita kadang-kala dilatih karakter kita lewat padang gurun. Tetapi ingat, di balik padang gurun ada tanah perjanjian, berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita yang menyaksikan, di saat saya menyampaikan firman Tuhan, mari bagaimana supaya karakter kita bertumbuh. Tentu saja yang pertama, kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan supaya kita peka mendengar Roh Kudus yang berbicara. Karena memang karakter ini sangat-sangat penting. Bagaimana karakter yang saya mau sampaikan dengan intelektual. Intelektual artinya orang yang pintar, orang yang cerdas. Yang paling utama adalah karakter. Dunia sekarang banyak orang yang pintar, tetapi karakternya hancur. Itu sebabnya penting sekali yang namanya karakter itu. Bahkan kalau Bapak Ibu mendengar lagu bangsa Indonesia Raya, dikatakan di situ ada baitnya dikatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa dikatakan bangunlah jiwanya? Karena jiwanya itu sangat penting, karakter itu penting, baru badannya. Jadi mari Bapak Ibu, supaya karakter kita bertumbuh kuat, selalu melekat pada Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita selalu memiliki roh kerendahan hati. Tidak angkuh, tidak sombong. Karena Allah mengasihi orang yang rendah hati dan mengasihi orang yang lemah lembut. Tetapi Tuhan membenci orang yang angkuh. Jadi kita harus punya kerendahan hati dan lemah lembut. Dan yang ketiga, kita harus memiliki penguasaan diri. Di akhir-akhir zaman ini, kadang-kala banyak tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya mari kita tetap menguasai diri kita, baik perkataan kita, mata kita, seluruh panca indera kita harus kuasai. Karena ingat, hidup kita ini adalah Tuhan sudah berikan mengalami ciptaan yang baru, yang lama kita sudah matikan bersama dengan Yesus, dan kita percaya kita sudah mengalami kehidupan yang baru. Dan yang terakhir, kalau saudara mau melihat karakter kita bertumbuh kuat, saudara harus melewati padang gurun. Karena di balik padang gurun itu, saudara akan melihat yang namanya mujizat. Mujizat itu terjadi pada waktu kita mengalami pergumulan. Nah, saya percaya dan yakin pada malam hari ini, biarlah karakter kita bertumbuh kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita terus praktekkan ke-9 buah-buah roh. Karena karakter Yesus adalah 9 buah-buah roh ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang pemenang, dan kita memiliki karakter yang kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Ini saja kebenaran firman Tuhan yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Dan biarlah kita semua diberkati, dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana supaya kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami ciptaan yang baru, sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang punya karakter sifat yang lama. Kami ingin Tuhan karakter kami semakin bertumbuh berbicara tentang kehidupan, dan biarlah bersama dengan Yesus kami akan bertumbuh kuat. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti ibadah Cool Online pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menabur, memberikan pekerjaan Tuhan. Nah,
Ada dua hal yang akan kita berikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening atau men-scan QR code yang tertera di layar. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan mengantarnya ke GBI Malahayati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang akan kami berikan buat pekerjaan Tuhan yang ada di Rayon 17. Tuhan, berkati persembahan kami. Segala apapun pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dan sampai Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua. Dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dilindungi, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Amin.